Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini. Sudah siap ini dengar firman? Yang di belakang yang susuan bisa maju ke depan, masih ada kursi. Tidak ada ya, sudah cukup ya. Bapak Ibu sudah cukup nyaman. Sengaja dibikin susuan. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang kuat di dalam Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ya, kuat di dalam Tuhan. Arti kata kuat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah memiliki banyak tenaga atau kemampuan yang besar, tahan terhadap tekanan atau kerusakan, tidak mudah goyah baik secara fisik maupun mental, kokoh, awet, keras gitu ya, atau memiliki keunggulan dibanding yang lain. Nah, kenapa kita nggak bahas kuat secara finansial? Oh, itu judul atau tema motivator-motivator dunia gitu ya. Harus kuat finansial di masa resesi atau inflasi seperti sekarang gitu ya. Harus hati-hati supaya finansialnya tetap kuat. Enggak, kita enggak akan bahas itu. Karena mau seberapa kuat pun finansial kita atau apapun yang kita punya itu tidak akan cukup kuat kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi yang lain-lain itu bisa kita pelajari di luar, tapi kuat di dalam Tuhan kita mau pelajari bersama-sama di dalam rumahnya gitu ya. Nah tadi dikatakan memiliki keunggulan, tidak biasa-biasa, tidak sewajarnya. Nah kalau orang Kristen yang lain datang ke gereja ya sama-sama datang, sama-sama beribadat, tapi nanti nih ada masalah terus tidak datang, repot tidak datang, itu biasa. Tapi kalau yang namanya kuat atau unggul atau lebih dari yang lain atau tidak biasa-biasa atau di atas rata-rata, maka segala sesuatu yang sepertinya wajar buat orang lain, lemah, kadang menyerah, kadang capek, itu wajar buat orang lain, manusiawi. Tapi di dalam Tuhan kita harus terus bisa mengalahkan itu semua, karena sesungguhnya yang menguatkan kita itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Yang lain bisa lemah, tapi kita bisa tetap kuat untuk berjalan maju. Amin. Yang lain bisa menyerah, ya wajar lah nek kondisinya seperti itu dia nyerah. Tapi kita kuat dan tidak akan pernah menyerah. Apapun keadaannya. Amin. Nah, siapa yang mau kuat di dalam Tuhan? Benar. Tenane. Ayo ngomong sama-sama dengan saya. Aku kuat dalam Tuhan. Amin. Ini keputusan Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak kuat, kita ini tidak akan menang. Betul? Coba dalam satu pertandingan apapun yang bertahan sampai akhir, itu yang menang. Yang tidak bertahan dipastikan pasti kalah. Nah, hidup kita ini ibaratkan sebuah pertandingan gitu ya. Ada banyak hal yang harus kita menangkan dalam hidup kita. Alkitab berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 bagian B, terjemahan baru. Di situ dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah itu artinya apa? Tetap kuat.
Yang namanya musim menuai itu tentunya setelah berjerih payah, garap tanah dulu, buang sisa jerami atau sisa akar-akar pohon yang masih berserakan gitu ya, menggemburkan tanahnya dahulu, menyemai bibit dan semuanya itu sampai bertanam, sampai merawat, sampai ngambilin rumputnya, sampai memisahkan lalang dan gandumnya, kan begitu. Sampai berjaga gitu ya. Kalau mulai sudah padinya itu mulai bunting bunting. Mulai timbul buahnya itu loh Bapak Ibu. Berbulir. Nah, berbulir. Itu kan mulai ada burung-burung pengganggu, hama-hama pengganggu begitu ya. Dijagain. Saya lihat sawah di depan rumah itu kadang gantian suami istrinya. Pakai lonceng-pelontang sambil teriak-teriak pagi-pagi sampai sore gitu ya. Wow gitu ya. Kelonteng-kelontengnya tuh kurang keras, orangnya masih teriak-teriak. Saya tuh di dalam rumah sampai kedengeran gitu ya. Tapi itu hiburan tersendiri loh. Mengajari saya banyak hal. Supaya orang menikmati panen harus kuat, berjuang gitu ya. Karena panen itu ndak terus tiba-tiba ndak nandur kok njaluk panen. Ya ndak ada toh ya. Gitu loh. Kalau ndak nandur, minta menikmati hasil tetap harus beli gitu loh. Nah, jadi kerinduan Tuhan itu kita ini semua tetap kuat sampai akhir. Ngomong sama sebelahnya, Tuhan mau kamu kuat sampai akhir. Apapun masalahnya, apapun kelemahannya, apapun keadaannya harus kuat sampai akhir. Amin, gitu ya. Awas ya kalau ada umat yang ngakunya di hati Tuhan tapi meleketri. Wah, tak parani nanti di rumahnya. Gitu ya, tidak boleh, harus kuat. Bukan kuat yang pura-pura, bukan, tapi kuat yang sesungguhnya, yang lahir dari dalam hatinya karena ada Tuhan yang menyertai dan menopang hidup kita. Nah, kuat itu tidak otomatis, betul? Kuat itu perlu dilatih. Menjadi kuat itu juga perlu diusahakan. Seorang binaragawan itu kalau berlatih pertama bebannya sedikit-sedikit gitu ya. Nanti tambahin lagi. Sampai akhirnya dia bahkan bisa mengangkat beban itu melebihi berat tubuhnya sendiri. Gitu. Kalau saya di rumah Pati itu ada alat-alat fitness karena adik saya yang bungsu itu suka fitness. Jadi rumah saya itu yang sekarang, yang dulu kami tempati karena sekarang cuma adik saya yang nempati sendirian gitu ya. Itu kamarnya dijebol. Dipakai untuk dia beli alat-alat fitness, macam-macam alat fitness ditaruh di situ. Saya melihat lempengan besi seperti itu, berlatih sehingga menjadi kuat. Nah, demikian juga kuat dengan di dalam Tuhan itu tidak ada yang instan. Tadi semua kita mengangkat tangan mau kuat, mau. Tapi kekuatan itu tidak akan diberikan secara instan. Amin. Bahkan mie instan juga enggak instan. Loh, mie instan itu cara makannya bagaimana? Tetap direbus dulu kan? Ada prosesnya kan? Ya toh, kalau mau lebih enak dikasih tambahan telur, kasih tambahan daging, kasih tambahan sayuran gitu biar komplit gitu ya. Itu yang namanya mie instan. Apalagi kuat, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Karena itu mari, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Kita harus berlatih. Alkitab berkata latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani, tubuh rohani kita ini harus kita latih sehingga itu membawa kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama kita baca yuk dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14. Terjemahan baru mengajari kita bahwa kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Dia itu gembala
Ini ibaratkan gitu ya. Jadi seorang gembala yang sejati yaitu Tuhan Yesus menggembalakan kita domba-dombanya. Kita baca, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Amin Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar mengenal hatinya Tuhan, belajar mengenal pribadinya Tuhan. Seorang anak, ini anak-anaknya di bawah, enggak apa-apa, ini seorang mama atau seorang papa tentunya menginginkan hal terbaik untuk anak-anaknya. Betul ya? Ada di sini yang punya anak terus ngembarke anak-anaknya wis terserah mau jadi apa. Kono sehat rak sehat terserah. Nah, itu berarti orang tua yang punya kekurangan dalam mentalnya gitu ya. Semua sehat Bapak Ibu? Amin. Tanyai dulu sebelahnya, kamu sehat? Loh jangan-jangan, lah kan saya tidak ngecek Bapak Ibu satu-satu ke rumah toh. Jangan-jangan ada yang suka membuli anaknya. Kalau emosi di kantor bawa pulang ke rumah anaknya dijiwiti. Kalau ada yang sampai seperti itu, wah jangan ya Bapak Ibu, dalam nama Yesus hendaklah ya. Kita yang Bapak di dunia, kita menginginkan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita sering kali dengar orang berkata atau bahkan mungkin kita sendiri berkata, wis rekoso lah nek aku, sing penting anakku ojo sampai rekoso gitu. Punya lauk satu, ini zaman dulu zaman sekarang saya percaya tidak ada yang seperti ini. Semua sudah diberkati Tuhan. Semua dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Berkata wes ibarat iki engko ngengeke anake gitu ya. Kitanya ditahan-tahan, itu termasuk suami saya Bapak Ibu. Kalau ada makanan di rumah itu enggak tahu, pikirannya tuh ke anaknya terus. Padahal anaknya kan sudah lemu ginu-ginu ya. Kan tidak kekurangan apapun, atau kurang apa coba? Kan tidak kekurangan apapun gitu. Tapi kalau ada makanan di rumah selalu simpen ke buat Kesia loh. Kayak Kesia tuh tidak suka jajan aja gitu ya. Loh wong anaknya nek jajan ya mungkin tidak cerita mbek mama papa yo. Ini papanya nek di rumah suka ngeling ke suruh nyimpen makanan buat anaknya gitu ya. Nah, tapi itulah hati seorang bapak. Boleh duduk di depan satu deh Nel kayaknya. Supaya nyaman. Ya, itulah hati seorang bapak, gitu ya. Tapi seorang anak itu belum tentu ngerti hati bapaknya. Contohnya nih, contohnya, HP-nan terus, ayo, gitu ya. Sinau, sing apik, gitu. HP-nya kita ambil. Ini anak-anak kecil gitu kan suka kalau sudah pegang HP kan tidak kontrol ya, gitu ya. Atau yang remaja-remaja yang pemuda ini ngegame tidak kontrol. Ada kan sampai kasus meninggal tiba-tiba gitu ya, nggak tahu serangan jantung, nggak tahu kelelahan, nggak tahu apa. Ada yang matanya sampai buta gitu. Tapi kalau mamahnya nyereweti, sukanya salah paham ndak? Kenapa sih seorang anak itu suka bantah kalau dinasehati Bapak Ibu? Di sini ada yang masih punya orang tua? Jawab. Oh ya. Jawab toh. Saya ngajari siapa coba? Adakah kita orang tua yang ngajari kepada anak kita, nanti nek mamamu nasihati jawab ya? Ada yang begitu? Kan tidak ada. Tapi anak itu dari kecil, perhatikan yang punya anak kecil, yang punya cucu masih kecil. Masih kecil pun kalau kita nasihati, jangan begitu. Sukanya kan mama gitu ya. Betul apa betul? Dari mana itu? Nature-nya itu memang seperti itu. Namanya anak itu nggak paham, nggak ngerti orang tuanya. Mesti isinya salah paham. Dinasehati bobok siang, kalau siang bobok harus tidur. Saya dulu Bapak Ibu, saya tuh termasuk anak yang manis loh. Sampai kalau disuruh tidur siang, loncat dari jendela naik ke pohon jambu. Nurut saya itu. Sampai akhirnya pada suatu waktu melorot dari pohon jambu karena nenek saya itu
ketahuan lah kita ya, saudara saya itu kan laki-laki semua, jadi harap maklum Bapak Ibu ya. Saya naik pohon jambu, kakak saya, adik saya tuh lebih tinggi gitu, saya paling di bawah gitu ya. Nah ketika nenek saya tahu kami loncat dari jendela gitu ya, dia ngambil genter itu loh Bapak Ibu, ya ndak niat mukul, ndak, cuma meden-medeni gitu ya. Nah saya tuh kan saking paniknya gitu, melorot dari pohon jambu itu, padahal pohon jambunya tuh lumayan tinggi, jadi muka saya, badan saya tuh baret semua. Nah padahal kita yang dewasa ini kadang-kala pengen tidur siang aja nggak bisa tidur. Ya, karena apa? Kenapa bantah? Kenapa ndak nurut? Karena anak ini ndak ngerti hati orang tuanya. Semakin dewasa, semakin bisa diajak ngomong, bisa mengerti hati orang tuanya bahwa orang tuanya itu berniat baik kepada dia, maka anak itu akan semakin nurut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita ini kalau masih suka ngeyelan sama Tuhan, Tuhan ngomong A, kita maunya B, kita tuh sebenarnya kayak anak kecil tuh loh, sok keminter gitu loh. Padahal enggak pinter. Wasis. Lah nek anak kecil wasis ya lucu ya. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita sok keminter sama Tuhan, itu mengerikan loh Bapak Ibu. Ndak lagi lucu. Karena apa? Setiap keputusan kita, setiap sikap hati kita yang nggak mau nurut, yang nggak mau belajar mengenal Tuhan, itu akan membawa risiko yang besar dalam hidup kita. Nangkep sampai di sini Bapak Ibu ya. Saya tuh rindu Bapak Ibu, saya berkata begini pun bukan berarti saya itu sudah sepenuhnya mengenal, belum, masih jauh dari kata cukup untuk kita ini mengenal Tuhan. Tapi mari kita terus belajar, mari kita terus belajar, katakan bersama dengan saya, belajar mengenal hatinya Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah punya sedikit pun dalam hatinya lihat kita sengsara, lihat kita sakit, lihat kita susah. Ayo coba kalau kita mau menyadari dengan sungguh-sungguh semua kemalangan yang Tuhan izinkan, itu tetap ada andil salahnya kita. Betul? Semua itu sebenarnya tujuannya untuk mendidik kita, menyadarkan kita, membawa kita kembali pada jalannya. Makane lo ojo sembrono, istirahatnya lo yang cukup, kerja ya kerja sewajarnya, jangan melampaui batas. Nikmati berkat Tuhan, makan jalan-jalan sana sini boleh, tapi batasi, jangan lewat batas. Semua itu ada batasan yang sesungguhnya sudah Tuhan berikan. Cuma kita ini mau nurut enggak? Seringkali kalau anak itu enggak mau nurut, orang tuanya kadang suka maksa. Betul ya? Kalau orang tua enggak memaksa anaknya untuk hidup dalam kebenaran, itu salah loh Bapak Ibu. Kita ini akan satu waktu dituntut sama Tuhan. Anakmu mbok ajari apa kok enggak ngerti kebenaran? Ending-endingnya kita akan menuai ketika kita di hari tua, kita menyesal karena anak-anak kita tidak tahu kebenaran. Kita menderita akibat tidak ada didikan, tidak ada tongkat hajaran kepada anak-anak kita. Demikian juga Tuhan dengan kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak buat daging kita, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kecewa dengan Tuhan. Siapa tahu itu cara Tuhan untuk menegur dan mengingatkan kita, karena Dia sayang kepada kita. Karena Tuhan mau kita mengambil keputusan yang benar. Karena Tuhan mau kita berjalan pada jalannya Tuhan gitu loh. Nah seringkali Tuhan tegur kita, Tuhan mau kita mengenal Dia itu melalui firman, melalui keadaan, melalui kejadian. Seberapa kita merasa bahwa Tuhan sayang kita atau Tuhan gak sayang kita. Mesti seringnya ngerasanya gak sayang. Wah Tuhan tuh pilih kasih lah, itu loh nek sing itu loh. Nyatane uripe padahal yo ora setia-setia amat, tapi kok yo
semua tercukupi gitu ya. Kadang kita ngerasa, aduh aku udah berdoa ada ini tapi kok masih seperti ini ya, kecewa, mundur. Itu enggak benar Bapak Ibu, itu sikap yang salah sebenarnya. Karena ketika kita mengalami sesuatu apapun itu, kalau kita belum mudeng, belum ngerti apa maksudnya Tuhan, jangan berhenti bertanya dan cari kehendak Tuhan untuk hal itu. Kami hamba-hamba Tuhan terbuka, mau konseling pagi, siang, malam siap. Mau bertanya langsung, mau datang ke rumah atau kami yang datang ke tempat Bapak Ibu. By phone, by WA, silakan. Bu aku kok enggak ngerti ya, saya lebih seneng loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tuh ngomong terus terang, bu aku enggak ngerti loh bu maksudnya ini apa gitu. Saya tuh lebih seneng kalau kita ini bisa terbuka satu dengan yang lain. Tapi dengan catatan enggak bocor loh ya. Enggak bocor mulut loh ya. Kalau ada seseorang yang berkenan cerita kepada kita itu jangan terus diewer-ewer gitu. Itu untuk didoakan gitu ya. Mari kita belajar supaya apa? Kita paham apa ya maksud Tuhan untuk yang aku alami hari ini. Apa ya maksud Tuhan kok diizinkan ini terjadi? Apa ya maksud Tuhan kok sepertinya hari-hari ini aku dibuat kecewa terus ya, padahal aku sudah bener. Apa ya yang masih kurang dari sikap hatiku, dari perbuatanku? Apa yang salah dari perkataanku? Apa yang salah dari tindakanku? Gitu loh Bapak Ibu. Mari kita minta supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita roh yang lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kita ini bisa menerima masukan, nasihat, telinganya kita tuh enggak tebel. Sehingga hati kita ini lembut, telinga kita tuh kuat kalau dengar orang nasihatin. Ada orang loh kalau dinasihatin tuh belum saja nasihatnya keluar sudah gitu ya. Ada enggak? Ada. Sudah dinasihatin kelihatannya diem ternyata masuk kanan keluar kiri. Enggak berubah sama sekali. Saya berdoa tidak ada yang seperti itu di tempat ini. Setiap kita harus mengalami perubahan demi perubahan setiap hari. Katakan berubah setiap hari. Bukan ninja atau satria bahasa hitam ya Bapak Ibu ya. Tapi karakter kita, pola pikir kita itu harus berubah setiap hari. Kalau kita mengenal Allah, itu artinya kita ini tahu maksudnya Tuhan. Kita ini tahu apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Kita ini tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita ini tahu apa yang menjadi keinginannya hati Tuhan. Gerejanya saja namanya hati Tuhan. Tapi uripe sak penake dhewe, sak nurute atine dhewe. Ya ndak pantes ada di sini Bapak Ibu. Saya itu berdoa loh. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta sungguh-sungguh Tuhan. Kalau Tuhan percayakan jemaat yang banyak, saya bersuka cita. Tapi kalau boleh Tuhan, saya itu memilih antara yang banyak tapi enggak berbobot. Lebih baik terbatas tapi berbobot kualitas rohaninya Tuhan. Bukan berarti saya enggak mau repot ya Bapak Ibu. Tapi seseorang yang tidak mau berubah, yang tidak mau belajar, itu akan mengganggu kehidupan banyak orang yang ada di sekitarnya. Saya rindu setiap kita ini memiliki sikap hati yang seperti itu loh. Orang yang mengenal semakin dekat itu semakin sayang, betul enggak? Betul enggak? Semakin dekat pasti akan muncul itu rasa sayang. Oh kalau sakit diperhatikan, kalau kekurangan jangan sampai lama-lama kekurangannya. Kalau enggak nongol segera ditanyakan. Loh Tuhan tuh seperti itu loh Bapak Ibu. Kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak mengerti apa yang diingini hatinya Tuhan, ya kita ini berarti belum mengenal Tuhan. Masih orang abangan, Kristen abangan. Tahu enggak Kristen abangan? Grubyuk sini, grubyuk sana. Takoki, mau khotbah apa? Mbah. Nah terus mau berubah bagaimana?
Karena itu saya mendorong setiap kali firman disampaikan, setiap kali kita mau datang beribadah, siapkan hati dengan sungguh-sungguh dan miliki sikap hati yang waspada. Setiap perkataan dari pujian yang dinaikkan, setiap perkataan yang keluar dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Apa nih yang Tuhan mau bicara dengan aku? Apa ini yang Tuhan tunjukkan tepat untuk aku? Kalau kita punya sikap hati yang siap, percayalah Bapak Ibu. Cuma satu kata, satu kalimat itu pasti akan ada yang menjadi rema dalam hidup kita dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau semuanya cuma yo dateng, persiapan persembahan, perpuluhannya disiapke aja sampai ndak takokno Pak David, Bu David. Maaf ya, saya ndak pernah nanyakan persembahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada gunanya, percayalah gak ada gunanya. Saya mau berdoa, saya mau berharap, saya mau minta dengan sungguh-sungguh kepada Bapak Ibu. Mari belajar mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Cari kehendak Tuhan dalam semua situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena suka atau tidak suka, pada waktunya pengenalan kita akan Allah itu akan teruji. Kita baca yuk dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22-23. Karena orang yang mengenal Allah itu pasti dia akan melakukan kehendak Allah. Dia akan memilih sekalipun rugi, sekalipun tidak enak, sekalipun tidak nyaman, sekalipun sulit, dia pasti akan mengusahakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah kita baca pada hari-hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini bukan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ini ayat untuk orang Kristen. Ngomong sama sebelahnya, itu ayat untuk kamu dan untuk aku. Ya Bapak Ibu. Di situ bukan tentang orang-orang yang di luar Tuhan, tapi ini tentang anak-anak Tuhan yang dari kecil mungkin sudah ada di rumah Tuhan, yang merasa cinta, yang merasa takut akan Tuhan. Tapi kenapa dikatakan jahat? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Pelayanan sakarep-karepe dhewe, apa yang dianggapnya baik itu yang dilakukan. Padahal yang baik itu belum tentu benar. Amin Bapak Ibu. Tidak mudah loh kita ini belajar mengenal Tuhan itu. Wong Tuhan itu pencipta kita ini apa toh? Ciptaan. Tapi begitu istimewanya kita, Tuhan itu sampai mau tebus kita. Tuhan sayang kita, dia nyatakan kasihnya kepada kita. Saya tuh setiap kali kalau sudah mau mulai masuk ibadah Bapak Ibu, saya tuh nggak tahan ketika saya sudah mulai merasakan iya ada hadirat Tuhan di sini. Saya selalu ngomong, Tuhan terima kasih Engkau ada bersama dengan kami. Karena ketakutan saya itu cuma satu. Loh Bapak Ibu tuh enggak ikut ibadah di sini tuh saya enggak takut. Karena Tuhan akan tempatkan orang-orang yang ada di tempat ini. Itu orang-orang pilihan Tuhan yang memang harus ada di tempat ini. Tapi yang paling saya takutkan adalah ketika Tuhan sudah tidak berkenan dengan hidup kita. Hidup saya terutama yang ada di tempat ini. Buat Tuhan tidak susah untuk tolong kita Bapak Ibu. Buat Tuhan tidak susah untuk Tuhan kirimkan jemaat yang banyak. Seketika itu bisa. Bisa, saya terlalu yakin. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah gerejanya. Tapi di mana ada orang yang mengenal Tuhan. Yang hatinya rindu untuk terus berkenan kepada Tuhan. Yang hatinya rindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu ada di situ. Amin. Karena itu saya mendorong setiap kita, ayo mari jangan sampai Tuhan katakan kita ini jahat karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan.
Orang yang jahat itu bukan berarti orang yang di luar gereja. Di dalam gereja pun itu kita bisa jadi jahat kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Alkitab berkata orang yang jahat itu orang yang tahu berbuat baik, tahu berbuat benar tapi tidak melakukannya. Nah, karena itu mari miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun terus kedekatan. Lihat kita belajar dari hidup hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Daud dikenan Tuhan. Musa orang yang sangat dekat. Dikatakan lembut hatinya. Ada Sadrak, Mesak, yang Abednego yang penyertaan Tuhan. Itu luar biasa. Bahkan di dalam dapur api pun ada Tuhan bersama dengan mereka. Amin Bapak Ibu. Sikap hati kita untuk terus belajar mengenal Tuhan itu akan mempengaruhi seluruh keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, sekalipun itu beresiko. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikenalnya. Nah, jangan-jangan kita ini sok-sokan merasa kenal sama Tuhan. Aku sudah Kristen, bayi cair, wes Kristen loh Bu. Yo KTP nih. Ya toh? Saya ngomong sama anak saya, kenal Tuhan, sembah Tuhan lebih lagi. Karena hidupnya itu tidak bergantung hidup saya Bapak Ibu. Saya terbatas, kita sebagai orang tua terbatas. Tapi anak-anak kita harus kita didik untuk mereka kenal dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dalam perjalanan hidup mereka mengandalkan Tuhannya dan bukan mengandalkan kita orang tuanya. Kalau anak-anak kita tidak diajar mengenal dan mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan kita orang tuanya, mereka menjadi anak-anak yang terkutuk loh. Alkitab yang bilang, betul? Karena itu jangan sok-sokan, mentang-mentang tabungannya nolnya banyak di belakang. Wis rapopo, wis minta apa? Situ milih, kamu pilih harga yang mahal juga papa uangnya cukup. Jangan begitu. Itu wajar. Kalau kita punya, kita pengen yang terbaik buat anak kita. Tapi bukan itu poinnya. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Supaya kita juga bisa memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Ini loh yang jadi kerinduan saya. Doa saya, target pelayanan saya, goal yang pengen saya raih secara pribadi maupun di hati Tuhan. Tempat yang Tuhan percayakan. Baca yuk dalam Yeremia pasal 31 ayat 34. Kita mau baca sama-sama. Sudah? Ya. 2, 3. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tidak ada lagi tuh yang dioprak-oprak baru datang ibadah, dioprak-oprak baru berdoa. Tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi semua sudah mengenal Tuhan. Hatinya rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Itu kerinduan saya Bapak Ibu. Mengenal Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yaitu ketika kita selalu mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai 13 dalam terjemahan BIMK. Dikatakan, aku mau mengingat perbuatan-perbuatanmu Tuhan, mengenang keajaiban-keajaibanmu di zaman dulu. Aku mau merenungkan segala yang kau lakukan dan memikirkan karya-karyamu yang hebat. Ya Allah, segala perbuatanmu suci, siapakah sebesar Allah kami? Bapak Ibu, apa yang sering kita ingat dan renungkan dalam hidup kita? Yang kita pikirkan keseharian kita,
Kalau mau tidur terutama, kalau hari-hari banyak kesibukan yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Sesok bayar bank. SPP-nya anakku kurang berapa hari lagi harus lunas. Aduh, berasnya garek sidik. Betul begitu Bapak Ibu? Ibu-ibu, halo? Oh enggak, puji Tuhan kalau enggak. Terus yang dipikirkan apa? Sesok aku meh tuku baju sing kae. Sepatune tak lihat check out, aduh bagus. Tabunganku kurang sekian. Wah, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Ayo jujur. Bojoku kira-kira lu ora mulai-mulai jagongan mbek sapa ya? Gajiannya ini sudah mau tanggal gajiannya suamiku. Aduh kebenaran wis dalam nama Yesus tibake dikasih no cuma separuh. Wah pikirannya terus kemana-mana. Lah ini bayarannya yang separuh kemana? Dipikir deh Bapak Ibu. Akan ada banyak hal yang bisa masuk dalam pikiran kita. Anakku tahun depan wis umur sekian. Jodone piye? Waduh. Gue mantu durung ono duite gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu? Ada nih rak ngaku. Bapak Ibu, ada banyak hal yang membebani hidup kita yang di sini itu penuh. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku menyerahkan pikiranku dan menaklukkannya di dalam Kristus. Karena apa? Tuhan itu mau kita ini tidak ingat-ingat masalah kita. Tuhan itu mau kita mengingat perbuatannya di masa lampau. Kalau Tuhan tolong aku dulu, Tuhan pasti tolong sekarang. Kalau Tuhan berkati aku kemarin, Tuhan pasti berkati aku hari ini. Tuhan berkati besok. Sekalipun yang di dompet cuma berapa lembar uang hijau. Hijau bukan 20-an loh, hijau satunya. Tapi percaya burung pipit saja di udara Tuhan pelihara. Kalau kemarin aku dapat makan, hari ini dapat makan, besok pun Tuhan sediakan makanan. Ketoke gampang ya Bapak Ibu. Betul? Ketoke. Tapi bisakah kita terus mengingat perbuatan Tuhan di saat semuanya tidak sedang baik-baik saja? Bisakah kita terus mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan? Itu pilihan sebenarnya. Kalau hari kita mau berpikir tentang kebaikan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, itu akan otomatis hilang. Amin. Saya mengalaminya. Saya mengalaminya bersama dengan Tuhan dan saya rindu semua kita mengalaminya. Miliki terus pengalaman bersama dengan Tuhan itu dalam keseharian hidup kita. Dia itu Tuhan yang nyata Bapak Ibu. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang sampai selamanya. Perbuatannya yang dulu itu sama hari ini masih dilakukannya. Jangan sampai kita berpikir lah itu kan buat pendeta-pendeta Bu, buat kami yang jemaat kan enggak, siapa bilang. Saya mengalami Tuhan itu sejak saya berusia 17 tahun. Saya melihat bagaimana Tuhan pegang hidup saya, Tuhan jagai sedemikian rupa. Tuhan pisahkan dari semua yang jahat. Tuhan bentuk saya dengan keras melebihi yang lain. Tuhan didik saya dengan tempaan yang berat melebihi yang lain. Saya tahu ada Tuhan dalam hidup saya. Dan saya tidak akan sampai hancur. Sekalipun menurut kacamata beberapa orang itu kehancuran atau kemunduran. Tapi buat saya itu sebuah ancang-ancang. Tahu ancang-ancang? Seorang pelompat itu ketika dia mau melakukan lompatan yang tinggi, dia harus mundur beberapa langkah ke belakang. Saya percaya itu karena apa? Saya mengingat semua perbuatan ajaib Tuhan yang sudah saya alami sampai dengan detik ini. Saya percaya masa Bapak Ibu enggak ada satupun yang mengalami kebaikan Tuhan. Semua pernah mengalami kebaikan Tuhan?
Meskipun cuma sekali, harusnya semua mengalami. Jangan pernah lupakan itu. Itu sebabnya ada kitab ulangan. Loh, kitab ulangan tuh isinya apa toh? Apa Bapak Ibu? Kitab ulangan itu adalah untuk mengulangi atau mengingatkan umat Israel akan hukum-hukum dan ketetapan Tuhan serta kuasa yang sudah Tuhan lakukan pada generasi sebelumnya. Karena kitab ulangan itu ditulis setelah Musa mati. Generasi yang baru akan memasuki tanah perjanjian itu adalah generasi di mana tidak melihat laut merah dibelah gitu ya. Mereka makan mana, dipelihara dengan burung puyuh gitu. Kasutnya enggak rusak, kasut itu sepatu enggak rusak sampai 40 tahun. Ada di sini? Hal-hal itu diceritakan dari generasi ke generasi. Itu sebabnya kita mesti mengenalkan anak kita tadi, mengenalkan anak kita dengan cara apa? Ceritakan kepada mereka, Tuhan itu baik loh. Mama ditolong seperti ini. Karena itu kamu harus tenanan mbak Tuhan. Tuhan juga pasti tolong kamu ngalami ini. Saya enggak tahu anak saya itu blenger atau enggak, setiap hari tak ingetin. Ayo doa nyembah Tuhan lebih lama. Nah, Mama hari ini terima ini loh dari Tuhan. Hari ini Tuhan lakukan ini buat keluarga kita gitu. Bapak Ibu, mari ingat terus kebaikan Tuhan. Daud mengajari kita dalam Mazmurnya. Itu tadi yang kita bacakan. Mengingat perbuatan Tuhan, mengingat keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Karena itu jangan lagi ingat-ingat yang buruk. Kalau pasangan kita masih punya keburukan, jangan diingat-ingat buruknya. Ingat-ingat baiknya. Masa iya namanya orang gak punya kebaikan satupun. Ya toh? Kalau kita sedang marah atau kecewa dengan pasangan kita, coba nulis buat daftar kebaikan suamiku. Aku pernah dikasih uang lebih ketika dia terima bonus. Apalagi aku pernah dibikinin teh ketika aku sakit. Tidak marahnya hilang Bapak Ibu. Loh bener loh. Iya toh? Yo saelek-elek bojoku misalnya gitu ya. Bojoku ganteng tapi Bapak Ibu bukan elek ya. Ini kan umpama. Maaf ya Pak. Umpama. Enggak, suami saya itu suami the best. Sabar ngadepi saya. Saya ini orangnya sengangel Bapak Ibu. Lanjut lagi. Karena itu jangan diingat-ingat yang buruk. Ingat-ingat yang baik. Kalau ada yang bermasalah dengan suaminya, saya jamin tidak akan pernah ada yang namanya perpisahan atau perceraian. Kalau kita bisa mengingat yang baik, sekalipun suamiku belum nyukupi aku, tapi Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Amin. Pasti tidak ada yang namanya perpisahan. Karena itu mari. Yang pertama tadi apa? Mengenal Tuhan. Yang kedua kita belajar bagaimana kita mengingat perbuatan Tuhan. Sebenarnya masih ada panjang Bapak Ibu. Tapi kok jamnya sudah jam 9. Kita mau lanjut atau sambung besok? Kayaknya udah dulu deh. Nanti saya tuh kalau buru-buru menyampaikan itu khawatirnya saya tidak bisa menyampaikan dengan tepat seperti yang Tuhan taruh dalam hati saya. Cuma baca gitu kan nanti enggak ini ya Bapak Ibu, enggak kurang ini ya. Nanti kita lanjut lagi besok ya. Ketoknya tapi yang masih ganjel ya. Sudah deh cukup itu dulu 2. Kita mau kuat dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan menginginkan itu. Mari saya undang pemusik. Tuhan menginginkan itu. Kita semua kuat. Tidak ada yang tidak kuat. Amin. Ngomong lagi sama sebelahnya. Tuhan mau kamu kuat dalam Tuhan. Karena itu kenali Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan. Ngomong sama dirinya sendiri, aku kuat dalam Tuhan. Ayo yang datang tadi dengan lemah-lemah karena ada banyak hal yang melemahkan. Ngomong aku kuat dalam Tuhan. Aku bisa melewati hal ini. Aku bisa melampaui semua permasalahan yang terjadi. Amin. Mari jangan sia-siakan.
semua korban yang Tuhan berikan, semua hal yang sudah Dia lakukan buat kita. Tidak mudah untuk menjadi kuat di tengah situasi dan keadaan yang terjadi hari ini. Banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi percayalah, hatinya Tuhan itu selalu pengen. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 Dia berkata, hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan kuasanya. Kalau engkau rasa terlalu berat beban hidupmu hari ini, kalau engkau merasa terlalu banyak pikiranmu untuk masa depanmu, datang ke Tuhan, rendahkan hatimu. Tuhan, aku mau Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanmu. Tuhan, taruh topanganmu dalam hidupmu. Tuhan, aku gak bisa sendiri. Tuhan, aku mau Engkau yang pegang hidupku. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah lama-lama berdiam dalam kelemahannya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kuat kuasanya, tidak ada sesuatu yang berat yang bisa menekan hidupnya. Dia tetap sanggup terus berjalan maju, mencapai semua yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, Kaulah harapanku. Gunakan waktu-waktu yang ada. Mari percaya bahwa di depanmu, di sampingmu ada Tuhan. Dia siap memelukmu ketika engkau membutuhkan pelukan itu. Dia siap menyentuh hatimu, membaharui kuatmu. Kalau hatimu sedang lemah, sedang kecewa saat ini, Dia ada di depanmu untuk melimpahkan berkat-Nya yang tak terbatas, yang menjadi kebutuhanmu, dijamin semua.